Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Al-Farid dengan NIM 101 dan teman kelompok saya yaitu Johan Ciburan dengan NIM 116. Sini kami akan menjelaskan tentang tugas beton tahap 4 yaitu perhitungan kolom. Langkah pertama kita harus mencari aksial lentur. Itu didapatkan dari Excel tahap sebelumnya. Nah, pertama kita cari nilai P, M2 dan M3 di kondisi P max. Berarti kita di sini kita urutkan dari yang terbesar. Lalu untuk M2 dan M3. Selanjutnya pada kondisi Pmin, maka kita di sini sortir smallest. Selanjutnya untuk M2 lalu M3. Lalu hal yang sama itu di M2 max, maka largest. Lalu M2 min smallest. M3 max largest. Lalu yang M3 smallest terkecil. Pan. Lalu untuk V2 dan V3 kita set ke largest. Di sini untuk V2 V3 lapangannya itu sama dengan tumpuan. Lalu yang untuk NU ini kita cari untuk V3 yang angka minus yang mendekati 0.
Sini kita cari V3, yaitu angka 0 yang mendekati angka minus yang mendekati 0. Dapatkan 0,0007. Setelah itu kita harus mencari kayak ini. Sini saya menggunakan bantuan SP kolom. Sini kita menggunakan sistem metrik. Nah, untuk F aksen C nya itu sesuai soal. Untuk kelas RC itu 22 MPa, dan untuk FV nya itu 400. Ini kita menggunakan 400 kali 400. Untuk banyaknya tulangan kita 20. Untuk diameternya 14. Selanjutnya kita akan masukkan gaya yang sudah dimasukkan ini ke dalam aplikasi. Selanjutnya ini kita ubah ke biaksial. Lalu kita tambahkan beban gaya-gayanya kilowatt. Tambah, masukkan lalu lanjutkan sampai semuanya dimasuk.
Jika sudah dimasukkan, oke. Nah, lalu tables, lalu solve. Kalau sudah ada diagram PM dan MM-nya, buka tabel, nah sini sudah ada jadi sudah ada faktor loads and moment with compressing steel load. Sini kita ekspor. Ke dalam Excel. Kita buka Excel tadi. Satu nilai-nilai ini kita copy ke Excel ini.
Sudah didapatkan hasil ini. Kita lanjut ke bisa longitudinal. Sini kita ganti selanjutnya kita masuk ke desain longitudinal. Sisi pendeknya tadi saya pakai 400, sisi panjangnya 400. Diameter tulangannya itu ini pakai itu 14. Lalu untuk kuat tekan bentuknya 22, kuat tekannya 400. Di sini dihasilkan LN itu 3900. Maka untuk syarat gaya dan geometrinya itu syarat gaya aksialnya itu PU lebih dari 0,1 kali AG kali FC aksen itu oke. Lalu syarat isi terpendeknya juga oke. Syarat rasio dimensi pemampangnya juga oke. Lalu untuk jumlah tulangan yang dipakai yaitu 20. Nah, maka luas tulangan longitudinal yaitu 3078,76 mm². Rasio tulangan P itu 1,92%. Lalu untuk cek Romin dan P max-nya itu oke. Lalu untuk momen nominal kolom MNC kolom MNC itu 15.462,90. Untuk MN min tumpuan balok 173,21. Lalu untuk MN plus tumpuan balok 173,21. Untuk cek SCWB nya maka sudah oke. Lalu kita lanjut ke desain transversal. Sisi pendek kolom B nya itu 400, sisi panjangnya juga 400. Diameter tulangannya tadi digunakan itu 14. Lalu kuat tekan betonnya untuk RC itu 22 MPa. Kuat L tulangan longitudinal dan kuat L tulangan transversal itu 400. Itu tinggi balok itu 600. Maka LN nya itu 3900. Lalu untuk LO1 yaitu nilai H itu 400, LO2 itu LN per 6 itu 650, LO3 150 mm, dan LO itu nilai tertinggi dari LO1 sampai LO3 itu 150. Lalu untuk jumlah kaki sisi pendek itu 2. Kalau kita coba dulu 2 dan kaki panjang 2. Maka tidak oke, kita coba lagi 4. Nah, sudah oke. Maka untuk jumlah kaki sisi pendek N1 dan jumlah sisi panjang N2 itu kita gunakan 4 dan 4. Untuk spasi S itu 80 dan spasi kaki terbesar 300. Maka untuk A1 itu 314,16. Begitu juga dengan
as 2. Lalu untuk as per S 1 itu 3,93, begitu juga untuk as per S2. Untuk lebar penampang inti beton BC, B dikurang 2 CC itu 300. Begitu juga dengan panjang penampang inti beton H-2 CC itu 300 juga. Luas penampang kolom AG B kali H itu 160.000 mm kuadrat, dan luas penampang inti beton ACH yaitu 90.000 mm kuadrat. Untuk as per S-1 didapatkan 3,85 mm kuadrat. Lalu untuk as per S-2 yaitu didapatkan 1,485 mm kuadrat. Untuk cek as per S1 yaitu as per S1 lebih besar dari as per S yaitu, maka as per S1 itu sudah lebih besar dari as per S-, maka sudah oke. Itu juga untuk sisi panjang sumbu kuat. Untuk as per S-1 sama juga seperti yang di atas, lalu maka sudah oke juga. Untuk cek spasi, S-Max 1 didapatkan 100 mm, S-Max 2 didapatkan 84 mm, dan HX didapatkan dari HX IMAX yaitu 300 mm, dan X-Max yaitu 3 sama dengan S0 mendapatkan 116,67 mm, S-Max yaitu sama dengan 84 mm, maka cek spasi sudah oke. Buat geser zona sendi plastis mer kolom PU1, ini didapatkan dari gaya dalam. MPR kolom coba dapatkan dari gaya dalam sebelumnya. Lalu kita lanjut ke PU1, itu 2 kali MPR kolom per LN, maka didapatkan 155.005,92 Newton. Lalu gaya geser hasil analisis struktur VU2 sumbu lemah dari sheet gaya dalam, ini didapatkan dari gaya dalam sebelumnya itu 47587. Lalu untuk VU2 sumbu kuat sama didapatkan 47587 Newton. Tahanan geser beton sumbu lemah untuk VU itu dapatkan tadi di atas 155.005,92. Lalu untuk yaitu 0,75 VC 106.209,77 Newton. Untuk VS perlu yaitu 100.464,7872 Newton. As per S perlu maka dapatkan 0,754241 mm kuadrat per milimeter. Untuk as per S-1 0,2908058 mm kuadrat per mm. Untuk as per S-2 dapatkan 0,35 mm kuadrat per mm. Maka untuk cek AS per S sudah oke. Lalu untuk tahanan sumbu geser beton sumbu kuat tuh sama saja dengan yang sumbu lemah. Lalu untuk jumlah ini sudah tadi itu 2, spasinya 100, maka AV sumbu lemah itu 157,07633 mm kuadrat. Lalu AV sumbu lemah yaitu sama seperti AV sumbu kuat. Lalu convenient atau kekangan luar zona sendi plastis sendi max 1 itu 84 dan sendi max 2 itu 150. Maka ini cek spasi tidak oke karena spasi max 1-nya lebih kecil dari max 2. Karena sini tidak oke, maka untuk diameter tulangannya kita ganti menjadi
18. Nah, maka dengan diameter kita ganti ke 18, maka untuk cek spasi sudah oke, karena spasi Max 1, spasi Max lebih kecil dari spasi. Lalu kita lanjutkan ke kuat geser luar zona plastis, yaitu tahan geser beton sumbu lemah. Kita memiliki P dalam yaitu 47587 Newton untuk VU. Lalu untuk O yaitu 0,75 dan VC yaitu 105.571,878 Newton. Untuk PS perlunya 0, as per S perlu juga 0, as min 1, as per S min 1 dan as per S min 2 juga 0. Lalu untuk cek S per S nya juga sudah oke. Tahanan geser beton sumbu lemah dan sumbu kuat sama, maka dua-duanya sudah oke. Untuk kesimpulannya yang didapatkan itu syarat gaya dan geometri sudah oke, kapasitas kontur oke, kapasitas geser sudah oke. Untuk menghitung jalannya itu menggunakan 20D14, sumbu lemahnya 4D1080, sumbu kuatnya 4D1080, sumbu lemah 2D10 per 100, sumbu kuat D10 per 100. Kan penjelasan dari saya tentang penjelasan kolom. Maka saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan saya mohon maaf.